Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami mata kuliah gambar teknik yang berjudul pemasangan instalasi listrik warkop Nizi Tuasan. Pada kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Johan Emanuel Sitorus, yang kedua Putri Kailana Pasha, yaitu saya sendiri, yang ketiga teman saya Erwin Sius Simamora, dan yang terakhir teman saya Muhammad Harif Raudatul Akmal. Baik, di sini persyaratan umum instalasi listrik. Jadi tujuan pemasangan umum instalasi listrik yaitu meningkatkan keselamatan manusia dari bahaya sentuhan dan kejutan arus, serta melindungi gedung dari resiko kebakaran akibat listrik. Kemudian ada cakupannya. Cakupannya itu berlaku untuk semua instalasi arus kuat, termasuk perencanaan, pemasangan, pengujian, pemeliharaan, dan pengawasan. Kemudian ada pengecualiannya, yaitu tidak berlaku untuk instalasi listrik. Yang pertama untuk bagian untuk berita dan isyarat, yang kedua telekomunikasi dan kereta rel listrik, yang ketiga kapal laut, kapal terbang, dan kendaraan mekanik, yang keempat instalasi di bawah tanah tambang, dan yang terakhir tegangan rendah, yaitu kurang dari 25 volt sampai 100 watt. Next. Kemudian slide selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya kepada teman saya persilakan. Baik, saya akan menyambung dari Kak Kaila. Ini komponen dan pemasangan instalasi. Yang pertama itu ada penghantar listrik atau kabel. Kabel sendiri menghantar listrik dari sumber ke beban dengan menggunakan penghantar tembaga. Terdapat penghantar tembaga setengah keras dan keras untuk berbagai kebutuhan tegangan dan kekuatan tarik. Selanjutnya yang kedua, bahan isolasi atau isolator roll, melindungi penghantar listrik dengan menggunakan isolator seperti porselen atau PVC. Dipasang untuk menjaga jarak dan kekuatan menekan. Yang ketiga ada pipa instalasi, berfungsi sebagai pelindung dan perapi instalasi listrik. Ada beberapa jenis pipa seperti pipa baja, pipa PVC, dan pipa fleksibel. Selanjutnya keempat ada kotak sambung, digunakan untuk penyambungan atau pencabangan antara listrik dalam pipa, melindungi sambungan dari gangguan dan memudahkan perawatan. Yang kelima ada saklar, berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dari sumber ke beban. Yang keenam ada fitting, tempat menghubungkan lampu dengan kawat hantaran, terbuat dari bahan isolasi seperti backlit atau porselin dengan berbagai jenis pemasangan. Yang ketujuh ada kotak pembagi daya listrik atau PHB atau distribusi panel atau DP. Memiliki fungsi sebagai tempat membagi dan menyalurkan tenaga listrik ke beban secara merata dan seimbang. Berisi komponen seperti rel, saklar utama, pengaman, dan alat ukur. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Erwin Sius Simamora. Kepada Erwin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kami telah menggambarkan yaitu gambar wiring diagram dan gambar single line untuk denah instalasi pada warkop ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dan di laporan kami nanti ada gambarnya. Sini kami telah observasi dan menggambar sedemikian rupa lokasi-lokasi beban pada warkop yang kami observasi ya teman-teman.
Jadi untuk single line-nya yang ada di kanan ini bisa kita lihat gambarnya lebih simpel. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan. Untuk lebih jelas nanti bisa dilihat dari laporan kami ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk rekapitulasi daya. Baiklah, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya ini rekapitulasi daya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Joan. Pada Joan, saya persilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi dayanya. Di sini pada pembagian grup instalasi terdapat jumlah semua beban, di mana lampu totalnya 34 buah. Pembagian dari pada grup pertama, grup 1 dan grup 2 itu, pada grup 1 itu ada lampunya itu 15 buah dan grup 2 19 buah. Nah, pada stop kontak itu terdapat 8 buah, di mana pada grup 1 itu stop kontak terbagi 4 buah dan grup 2 juga terbagi 4 buah. Nah, pada KWH MCB 20 ampere. Nah, pada perhitungan daya total pada grup pertama itu, yang pertama stop kontak itu ada 4 dikali 500 watt itu dihasilkan 2000 watt. Itu sudah termasuk stop kontak yang disambungkan. Yang kedua itu ada lampunya tadi pada grup pertama 15 buah dikali 22 watt itu hasilnya 330 watt. Jadi total keseluruhannya itu 2330 watt. Nah, pada perhitungan MCB-nya itu 2330 itu dibagi menjadi 220 dihasilkan 10,5 ampere atau sama dengan 16 ampere. Pada grup kedua tadi sudah tertera juga stop kontaknya terdapat 4 buah dikalikan 500 watt itu dihasilkan 2000 watt. Itu juga sudah termasuk stop kontak yang disambungkan. Dan pada lampu itu 18 buah juga dikali 22 watt itu dihasilkan 396 watt. Di grup 2 ini terdapat lampu 1 itu sama dengan 18 watt, di mana total keseluruhannya itu 2414 watt. Pada MCB-nya itu 2414 itu dibagi 220 dihasilkan 10,9 ampere atau 16 ampere juga. Jadi total daya keseluruhannya itu adalah 4474 watt. Kami dapat mendapatkan kesimpulan yaitu keseluruhan instalasi bangunan memerlukan perencanaan yang matang dan perhatian yang khusus sebelum memulainya. Penting untuk membuat gambar rencana berdasarkan dana bangunan guna memastikan kesesuaian dan efisiensi hubung bagi alat pengukur, pengaman jaringan, pertanahan, dan subsolar juga harus dipertimbangkan. Selain itu, pemilihan sistem pembayaran listrik baik prabayar maupun pasca bayar juga menjadi bagian penting dari proses ini. Penerapan standar yang sesuai seperti yang diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL tahun 2011 di Indonesia akan menjamin keamanan dan efektivitas instalasi penerangan atau listrik yang direncanakan. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 1 untuk hasil observasi dari Warkop MIJI yang tempatnya berada di Tuasan. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.